jumlah honorer yang dipangkas. Karena memang ini menjadi salah satu isu yang menarik mungkin bagi kita di Radar selama ini. Banyak tenaga honorer yang ternyata menumpuk tanpa diketahui, bertabrakan kinerjanya satu sama lain. Makanya di BKPSDM sendiri, khususnya Kepala Dinas BKPSDM, Kak, dia agak sulit untuk ditemui. Makanya berapa yang mau dipangkas. Betul. Terus kalaupun dipangkas, berapa penghematan anggarannya ini? Sebetulnya ini masalahnya ini tambang. Nah sekarang hari ini ada lagi bertanya, tambang dilarang tanpa izin. Artinya mereka ini dilarang beraktivitas mengeksplorasi lahan sungai tanpa izin. Nah sekarang ada data tidak jumlah tambang yang sudah mengantongi izin? Sudah klasik. Sudah sering sekali. Saya dari dulu jadi berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Haswan Yasari, redaktur pelaksana Radar Selatan. Di hari ini, tepatnya Kamis 10 Februari 2022, seperti biasa, bedah editorial akan kembali kita sajikan untuk para sahabat Radar Selatan di kanal YouTube Radar Selatan. Dan hari ini seperti hari sebelumnya, saya ditemani juga sama teman kita, namanya Mbak Sukmarewa. Mbak Sukmarewa ini adalah salah satu reporter Radar Selatan yang setiap hari lebih banyak menghabiskan waktunya di luar mencari isu-isu, menggali informasi seputar isu-isu yang berkembang di lapangan. Selamat pagi Mbak Sukmarewa. Oke, selamat pagi Kak. Ya. Dan selamat pagi pemirsa Harian Radar Selatan, tepatnya di kanal YouTube Harian Radar Selatan. Pada hari ini seperti sebelumnya, saya bersama Kak Wawan, sapaan akrabnya, akan membedah kembali berita-berita yang telah terbit di Radar Selatan. Jadi dari setiap berita yang terbit di Radar Selatan tentu ada cerita-cerita yang menarik diketahui, menarik kita ulas ya. Itu jadi pada hari ini kita akan membedah terbitan Radar Selatan edisi Kamis 10 Februari 2022. Baiklah Kak, kalau di terbitan Harian Radar Selatan di edisi Kamis ini yang menjadi headline kan memang ini jumlah honorer yang dipangkas. Karena memang ini menjadi salah satu isu yang menarik mungkin bagi kita di Radar Selatan dan bagi masyarakat secara umum. Karena memang dari kebijakan ini kan tentu ada pro dan kontra. Ada tentunya pekerja yang bekerja sebagai tenaga honorer di luar lingkup pemerintahan Kabupaten Bulukumba yang tentunya kehilangan pekerjaannya. Makanya ini menjadi isu yang menarik yang diperbincangkan di masyarakat kan. Tapi kalau dari berita ini Kak, berdasarkan alasannya Pak Sekretaris Daerah Pak Anies Saleng, ini untuk pertama untuk penghematan anggaran, kebijakan pemangkasan jumlah tenaga honorer ini pertama untuk penghematan anggaran, yang kedua dia alasannya untuk efektivitas kerja. Karena selama ini banyak tenaga honorer yang ternyata menumpuk tanpa diketahui, bertabrakan kinerjanya satu sama lain. Makanya untuk menghindari itu dipangkaslah tenaga honorer supaya mereka ini aktif bekerja dan maksudnya seperti apa ya? Maksudnya memaksimalkan lah pekerjaan yang ada. Betul Kak, aktivitas kerja. Tapi ataukah jumlah tenaga honorer yang dikurangi Kak, dia berdasarkan kebutuhan OPD masing-masing. Karena itu tadi berdasarkan karena untuk penghematan anggaran, untuk efektivitas kerja, makanya jumlah tenaga honorer yang dikurangi tergantung kebutuhan OPD masing-masing.
Tapi yang jadi persoalan sampai hari ini saya juga kemarin belum mendapatkan data real, data rinci berapa jumlah tenaga honorer yang dikurangi. Karena di BKPSDM sendiri, khususnya Kepala Dinas BKPSDM Kak, dia bukan agak sih, tapi agak sulit untuk ditemui. Kemarin saya mencoba untuk datang langsung ke kantornya, Kepala BKPSDM itu sedang tidak ada di kantor. Begitupun saat saya mencoba untuk menghubungi, karena kan biasanya Kak, kalau saya mencari berita, walaupun saya tidak bisa menemui secara langsung, biasanya saya telepon, via WhatsApp, dan via itu digubris ya? Itu sama sekali tidak digubris Kak. Gitu. Makanya dalam berita ini masih kurang informasi soal berapa rincian pegawai honorer. Nah itu mungkin yang perlu ditindaklanjuti sebentar. Berapa rincian tenaga honorer yang mau dipangkas, dan kita juga mau tahu sebetulnya berapa sih alokasi anggaran dan alokasi untuk honor para tenaga honor ini. Kita kan di berita mungkin kan belum ada ya, karena pemerintah yang disahkan. Kalau untuk tahun ini belum ada rinciannya Kak, belum ada, maksud saya belum ada yang kita dapat. Iya. Ada yang kita dapat. Tapi kalau tahun sebelumnya ya sudah ada sepertinya di berita, tapi kan itu angka tahun sebelumnya. Iya. Makanya berdasarkan itu yang dianggap terlalu besar membebankan anggaran APBD, makanya jumlah tenaga honorer mau dikurangi. Gitu. Oke. Itu yang saya rasa menarik, tapi kalau di isi berita ini kan masih ada yang kurang. Ini mungkin yang perlu ditindaklanjuti lagi sebentar. Mudah kita dapat rinciannya berapa dan berapa yang mau dipangkas. Betul. Terus kalaupun dipangkas berapa penghematan anggarannya ini Pemda? Berapa dari jumlah yang dipangkas, berapa banyak anggaran yang dihemat pemerintah kabupaten. Oke, kita lanjut mungkin ke berita berikutnya. Ini soal pembagian bibit yang diserahkan oleh Bupati Bulukumba, yang dimana bantuan ini menurut di isi berita ini adalah janji politik Pak Bupati kemarin. Bisa dijelaskan tidak seperti apa ini bantuannya dan untuk apa ini? Iya, kan memang salah satu program prioritas pemerintahan Anggita dan Ande di mana yang dimulai di 2022 ini kan salah satunya adalah pengadaan bibit unggul. Karena kan itu memang menjadi salah satu janji kampanye kemarin Anggita dan Ande di mana. Makanya mulai tahun ini itu program itu mulai direalisasikan. Gitu kan. Jadi seperti yang di berita ini Kak, ya, pembagian ini diserahkan ke desa-desa, kepala desa untuk kemudian diserahkan kepada petani yang ada di desa-desa Kak. Oke, lanjut lagi mungkin di berita selanjutnya soal ini nih, lagi-lagi nih soal tambang. Iya. Ini tambang sebetulnya tidak ada di sini nih Bulukumba. Betul Kak, betul sekali. Hari ini ditutup, besok dibuka lagi. Bulan lalu ditutup, 2 hari kemudian buka lagi. Ini sebetulnya apa masalahnya nih? Kayak jalan tol ini tambang kan, Iya. sistem buka tutup. Betul. Apa sebetulnya ini masalahnya ini tambang? Nah sekarang hari ini ada lagi bertanya, tambang dilarang tanpa izin. Artinya mereka ini dilarang beraktivitas, mengeksplorasi lahan, sungai tanpa izin. Nah sekarang ada data tidak jumlah tambang yang sudah mengantongi izin? Iya. Sebenarnya berita ini juga menjadi salah satu berita yang menarik hari ini Kak. Iya. Kita ulas. Karena seperti yang kita bilang bahwasanya persoalan tambang di Kabupaten Bulukumba itu persoalan yang sudah klasik, sudah sering sekali. Saya dari dulu jadi berita. Iya. Yang menarik dari berita ini juga Kak, saya sudah tidak terlalu sulit lagi untuk ternyata kalau saya bandingkan dengan naskah-naskah sebelumnya, ternyata hampir sama semua. Hampir sama aja. Dari naskah isi naskahnya hampir sama semua. Hampir sama aja dengan tahun-tahun. Karena pertama kan masalahnya pasti tambang itu berawal mencuat kembali kalau disorot kamera kan. Iya benar. Sorot kamera. Kemudian polanya begitu Kak. Tambang mencuat kembali ketika disorot kamera. Kemudian
polisi berkomentar, kemudian media ditutup sementara, kira-kira dan kalau sorotan kamera, sorotan publik itu sudah tidak mengarah lagi ke situ, muncul lagi tambah. Ini yang jadi persoalan karena memang kalau kita misalnya mau lihat secara langsung di lapangan, ternyata oke lah, tidak dipungkiri bahwasanya tambang ini dia menjadi biang kerusakan lingkungan kan. Betul. Ada pengurukan di sana, ada eksplorasi sungai yang tentu mengganggu mengganggu ekosistem di sungai itu sendiri. Tapi yang jadi persoalan juga, ada di sisi lain ada masyarakat yang kerja di situ, yang hidup dari situ, yang menyandarkan kehidupannya di situ. Yang jadi persoalan, tambang ini kan beroperasi secara ilegal Kak, tapi otomatis dia tidak memiliki ikatan untuk memiliki tanggung jawab untuk merehabilitasi sungai. Betul. Karena beda misalnya kalau dia ilegal, karena kan memang dia ada MOU-nya yang setelah melakukan eksplorasi tambang, dia harus merehabilitasi kembali tempat tambangnya. Artinya mereka diatur oleh undang-undang ya. Diatur oleh aturan. Berbeda halnya misalnya dengan tambang ilegal, walaupun dia pengerjaannya berbasis rakyat, berbasis masyarakat, tetapi itu lagi Kak, dia merusak lingkungan dan dampaknya tentunya dampak sosialnya akan lebih besar daripada misalnya dia tidak dihentikan. Kalau mungkin dia tetap dibuka, oke lah, ada masyarakat yang hidup di sana kan. Tapi di sisi lain ada ekosistem alam yang terganggu yang kemungkinan mengancam bagi taruhlah pemilik sawah dan lain-lain kan. Itu yang menjadi persoalan. Tapi sejauh ini Kak, kita juga tidak melihat upaya dari pemerintah dalam mengantisipasi ini. Dia sekedar himbauan, persuratan dan tidak ada action langsung di lapangan, aksi langsung di lapangan yang paling tidak bisa mendorong tambang ini menjadi aktivitas yang legal. Walaupun misalnya itu memang menjadi kebutuhan bagi daerah, karena mau tidak mau Kak, kalau berdasarkan data yang kami himpun juga, ternyata penggunaan material dari tambang ilegal kebanyakan digunakan untuk proyek pembangunan infrastruktur. Nah, itu yang menarik. Sekarang anggaplah ini tambang ditutup, tutupnya. Ini yang ditutup ini kan yang tidak mengantongi izin. Sekarang kan sudah mulai masuk proyek apa segala macam. Nah, mereka ini ngambil materialnya dari mana? Kalau semuanya ini tambahnya ditutup, dia mengambilnya dari mana? Ini pertama dulu kan sebenarnya kalau ada, saya tidak tahu persis nomor berapa surat edarannya. Tapi ada surat edaran gubernur, masih gubernur sebelumnya, masih Pak Nurdin Abdullah. Surat edaran gubernur ini dia mengharuskan, mewajibkan bagi pengerjaan proyek menggunakan pasir dari tambang yang legal Kak. Dalam artian pembelian pasir itu dia harus melampirkan bukti bahwasanya dia mengambil dari tambang yang legal. Tapi pada kenyataannya kalau kita melihat di lapangan itu agak jarang proyek infrastruktur yang menggunakan tambang pasir ilegal. Tambang pasir legal bukan ilegal. Kebanyakan mungkin yang menggunakan tambang pasir ilegal. Ini otomatis dengan ditutupnya tambang-tambang ini yang terancam juga terhambat itu adalah pembangunan kan. Berarti pemerintah dilema dong. Iya Kak, pasti dia akan ketemu di titik itu. Iya betul. Antara dia mau menggunakan tambang pasir ilegal itu salah dengan penerapan aturan surat edaran gubernur itu tidak menggunakan itu ya. Materialnya diambil dari mana? Misalnya mau diambil dari luar daerah, belum tentu dari luar daerah itu pun juga legal. Betul. Kalau soal tadi kan soal jumlah berapa penambang yang legal betul ya itu. Kalau sebenarnya kalau pasir Kak, tambang pasir ilegal, tambang pasir itu Kak, kalau setahu saya tidak ada yang memiliki legalitas sampai IU Kak, izin usaha pertambangan itu. Kalau izin eksplorasi mungkin ada yang memiliki izin eksplorasi, tapi percuma ada izin eksplorasi Kak kalau tidak ada IU, karena tetap saja hasil itu ataukah hasil galiannya tidak bisa diperjualbelikan. Dia bisa dikeruk tapi tidak bisa diperjualbelikan kalau tidak ada izin itu tadi izin eksplorasinya pertambangan. Kalaupun misalnya dia memiliki izin eksplorasi, dia tetap
hasil eksplorasinya ya, atau galiannya tidak bisa diperjualbelikan. Beda halnya misalnya bisa kalau dikomersilkan menggunakan IU. Itu pun laika yang tambang yang atau kegalian yang memiliki IU itu rata-rata tanah urka, artian timbunan. Iya. Kalau pasir kerikil itu setahu saya sejauh ini masih tidak ada yang secara resmi memiliki secara dokumen lengkap. Enggak, saya mau tanya juga soal ini. Apa sebetulnya kendalanya ini para penambang, ini pemilik tambang yang sampai sekarang ini yang belum mengantongi izin? Pernah tidak ngobrol sama penambang, apa sebetulnya alasan mereka sampai belum bisa mengurus? Pertama memang kalau secara teknis kendalanya tentu adalah sulitnya prosedural yang berliku-liku mungkin yang membuat mereka kesulitan untuk mengurus izin kan. Yang pertama, apalagi kan dengan aturan yang baru hari ini dengan undang-undang Omnibus Law yang mengharuskan memang segala pengurusan izin itu disentralkan di pusat kan. Kalau kan sebelumnya di provinsi. Sekarang dipusatkan di pusat, di nasional kan. Itu yang pertama. Yang kedua juga biaya pengurusan juga memang mahal kan? Karena kan namanya tambang itu dia harus mengantongi dokumen lingkungan. Ya kalau tambang ya harus AMDAL kan? Apalagi kalau pertambangan di sungai. Iya. Dia harus AMDAL, dan untuk mengurus AMDAL itu kan biayanya pasti mahal kan? Tidak sedikit. Iya kan? Betul. Dan kedua soal RT RW. Kalau di Kabupaten Bulukumba itu kan memang ada daerah-daerah yang dilarang, betul-betul dilarang dieksplorasi. Iya. Masuk. Bisa jelaskan tidak di mana? Di contoh saya Juloy ya? Ya, termasuk sana Kak. Intinya dia yang di daerah-daerah aliran sungai, dia tidak boleh dieksplorasi sebenarnya. Gitu. Tapi mungkin kalau ada misalnya, itu dalam aturan daerah. Sehingga itu juga yang menjadi mungkin hambatan-hambatan bagi pelaku usaha tambang untuk melegalkan tambangnya Kak. Jadi selain tidak bisa dipungkiri bahwa itu menjadi kebutuhan. Kebutuhannya kawan mungkin juga kebutuhanku pasir itu kan. Karena kan di mana kita mau ambil material kalau bukan dari pasir kan, untuk membangun rumah misalnya. Dan kita semua mungkin apalagi namanya membutuhkan itu, berpikir untuk membangun rumah. Iya betul. Oke. Cukup, saya rasa cukup. Kita hari ini kita bedah halaman 1 Kamis 10 Februari. Hari ini ada 3 berita yang kita ulas, dan untuk lebih lengkapnya mungkin kita serahkan saja ke pembaca untuk membaca langsung di mana, dicetak maupun di e-paper ataupun di online. Oke, mungkin. Terima kasih. Cukup sampai di sini bedah editorial kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi di edisi berikutnya. Sebelum saya tutup, saya ajak sahabat Radar Selatan, khususnya para pembaca setia Radar Selatan untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, share, and comment. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.